Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Baik. Alhamdulillah. Baik semua ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan non mengajar. Itu nanti anak-anak diminta untuk memperhatikan penjelasan dari Bu Guru. Nanti di sini saya dibantu oleh Bu Rina menjelaskan materi tentang hidup bermasyarakat dengan judul pengembangan tutorial hidup sehat di masa pandemi COVID-19 kepada masyarakat untuk siswa SD kelas 3 Karanganyar. Nah, sebelum memulai pembelajaran atau kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh Intan. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, berdoa udah pada selesai. Di sini sudah pada hadir semua. Ada Rafa, Luna, Nadira, Sartika, dan Intan. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai pada inti pelajaran atau inti kegiatannya, materinya, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Yuk, nyalakan dulu mic-nya, tepuk semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Udah pada. Akan mempelajari tentang cara hidup sehat di masa pandemi. Ekstrakurikuler hari ini kita akan belajar tentang pola hidup sehat di masa pandemi. Nah, sebelum kita memasuki bagaimana cara kita menjaga agar pola hidup sehat kita tetap terjaga, agar tubuh kita memiliki imun tubuh yang tinggi, jadi tidak mudah terkena virus corona atau COVID-19 atau COVID-19. Sebelum memasuki materinya, kita akan bersama-sama melakukan tepuk 5M. Sudah bisa semuanya? Tepuk 5M sudah bisa? Belum, Bu. Belajar bareng-bareng. Belajar bareng-bareng, kita simak dulu videonya, nanti dipraktekkan bersama-sama. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari jabat tangan, menjauhi kerumunan. Sudah bisa? Atau sekali lagi? Yuk cobain ya semua. Coba duduk yang tegap untuk mempraktekkan tepuk 5M. Yuk. Ker. Kerumunan. Oke, sudah bisa ya. Ini untuk mengingatkan kita untuk selalu mematuhi protokol kesehatan 5M. Sebelumnya kita akan tahu dulu, kita akan mengingat virus corona itu apa? Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit akibat infeksi virus itu dinamakan COVID-19 atau COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat hingga menyebabkan kematian. Jadi kita harus berhati-hati, harus benar-benar menjaga kesehatan tubuh kita agar tidak terkena virus corona. Lalu apa ciri-ciri atau gejala kita terkena virus corona? Ada 3 gejala umum. Yang pertama demam, ini gejalanya hampir sama seperti flu biasa. Jadi kita harus hati-hati, yaitu demam, batuk kering,
pusing, lalu sesak nafas. Jadi anak-anakku semua jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa selalu menjaga pola hidup sehat? Coba ada yang tahu bagaimana cara kita menjaga pola hidup sehat agar tetap sehat di era pandemi, imun tubuh kita tetap kuat, jadi tidak mudah terkena virus corona. Ada yang bisa membantu Ibu membacakan? Yang pertama, coba Ibu mau Mbak Intan, ayo baca dulu yang pertama. Mengonsumsi makanan bergizi. Iya, terima kasih Mbak Intan. Iya, Ya, mengkonsumsi makanan bergizi, makan sayur-sayuran, makan buah-buahan, makan daging, makan ikan, minum susu, juga ditambah minum madu dan vitamin. Itu nanti akan meningkatkan imun tubuh kita. Jadi tidak akan mudah terkena virus corona atau COVID-19. Juga memperbanyak minum air putih. Coba kalau sehari seharusnya kita minum air putih berapa liter? 2 liter. Jadi perbanyak minum air putih. Itu salah satu cara kita hidup sehat di masa pandemi. Selanjutnya istirahat dan tidur teratur. Jangan terlalu banyak main. Lalu tidur tepat waktu, jangan begadang. Misalnya biasanya tidur jam 11, sekarang tidak boleh. Jam 9 maksimal harus sudah tidur. Jadi tubuh kita maksimal dimanfaatkan untuk istirahat. Jadi nanti tubuh kita semakin sehat, semakin kuat. Lalu coba yang paling bawah dibacakan, Ibu mau Mas Rafa. Coba dibaca yang paling bawah, Mas. Ibu mau dengar suaranya Mas Rafa? Rajin berolahraga. Iya, rajin berolahraga. Kalau kita biasanya olahraga sepedaan itu bisa. Main badminton atau bulu tangkis di depan rumah bisa. Atau malah kalau pagi itu kita bisa lari-lari kecil atau jogging di sekitar rumah. Itu juga bisa. Banyak alternatif olahraga yang bisa kita lakukan di sekitar rumah kita. Sama adik kita, sama ayah kita, sama ibu kita. Yang penting kita ada pergerakan badan, olahraga ringan. Selanjutnya, ini dia namanya hidup sehat. Olahraga, lalu mengkonsumsi makanan yang bergizi, mengelola stres atau mengelola pikiran. Jangan sampai pikiran kita terlalu kencang. Oh maaf, Ibu ngecas dulu. Itu lalu yang ketiga, minum air putih minimal 2 liter sehari. Jadi minum air putih diperbanyak. Lalu istirahat cukup atau teratur. Selalu berdoa sama Allah semoga kita selalu diberikan kesehatan. Lalu selanjutnya jangan merokok. Tentu tidak merokok anak-anakku semua karena merokok itu tidak sehat. Lalu tidak minum alkohol, hindari junk food. Nah ini pasti ini masih banyak yang suka makan mie. Masih banyak yang suka makan mie? Masih. Ya, dikurangi ya Nak ya. Hindari makan junk food, makanan cepat saji itu dikurangi. Bu, saya tidak bisa menghindari, ya sudah dikurangi. Jangan terlalu sering. Lalu tidak tidur larut malam, tidak boleh begadang, tidur tepat waktu. Ini dia protokol kesehatan. Tadi kita sudah tepuk 5M. Protokol kesehatan 5M, coba bareng-bareng apa saja, yuk mic-nya dibuka dulu. Memakai masker. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, Iya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak minimal 1 meter, menghindari kerumunan, lalu membatasi mobilitas. Selanjutnya, agar kita lebih paham tentang apa itu 5M, akan disampaikan oleh Bu Dita. Silakan Bu Dita.
Ya, terima kasih Bu Rina. Nah, selanjutnya tadi kita sudah belajar mengenai apa saja itu 5M. Ada yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Terus yang ketiga, mencuci tangan. Kemudian yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir, mengurangi mobilitas. Untuk yang pertama, apa itu menjaga jarak? Nah, poin utama dalam menjaga jarak adalah untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Saat banyak orang melakukan aktivitas di rumah saja, maka laju penularannya bisa saja berkurang. Saat menerapkan jaga jarak, kita tidak diperkenankan untuk berjabat tangan. Kita harus menjaga jarak minimal 2 meter jika kita harus berinteraksi dengan orang lain. Jadi, kita harus minimal 2 meter menjaga jarak untuk berinteraksi dengan orang lain. Untuk selanjutnya, yaitu menjauhi kerumunan. Nah, menghindari kerumunan adalah langkah untuk mencegah penularan virus ini. Hal ini karena setiap orang bisa menularkan virus yang tidak dapat diketahui secara fisik bila tanpa gejala. Kita tidak tahu orang di luar rumah yang membawa virus sangat bahaya jika orang tersebut terjangkit virus tetapi tidak ada gejala. Maka kita harus menjauhi kerumunan. Itu adalah hal yang sangat efektif untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Nah, selanjutnya tadi kan mengenai menjauhi kerumunan. Nah, sekarang kita membatasi untuk bertemu dengan orang lain, yaitu membatasi mobilitas. Nah, mobilitas itu dapat diartikan sebagai perpindahan atau pergerakan yang bisa membawa perubahan. Membatasi mobilitas sangat penting karena jika mobilitas masyarakat tinggi di suatu waktu, maka jumlah kasus COVID-19 semakin banyak pada waktu tersebut. Selanjutnya, memakai masker. Nah, ini anak-anak jangan sampai lupa memakai masker ketika kita akan bertemu dengan orang lain. Penularan virus corona dapat melalui percikan atau pada saat batuk atau berbicara. Penularan terjadi jika percikan terhirup orang lain yang ada di sekitar, sehingga setiap orang itu wajib memakai masker. Nah, manfaat memakai masker adalah untuk melindungi diri dari cipratan yang dikeluarkan oleh orang lain agar tidak masuk ke hidung dan mulut kita, atau sebaliknya kita tidak bisa menerima virus dari orang lain. Terus yang kelima, yang terakhir itu mencuci tangan. Nah, permukaan benda yang kita sentuh juga dapat menularkan virus corona. Oleh karena itu, pencegahannya dapat dilakukan dengan cara mencuci tangan memakai sabun. Sabun itu berguna untuk menghilangkan bakteri dan virus. Nah, selanjutnya coba diperhatikan. Ada video mengenai bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Diperhatikan dulu ya, anak-anak. 6 langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian, matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan. Hai, terima kasih sudah menyaksikan. Nah, itu tadi bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Untuk langkah yang pertama, kita taruh sabun di telapak tangan, kemudian diusapkan. Setelah itu, kita mencuci di punggung jarinya. Setelah itu, baru di sela-sela. Terus kemudian mengunci tangan. Jari kita dicuci, terus kemudian diputar-putar pada kuku-kuku kita yang ada bakteri banyak. Terus setelah itu, barulah kita bilas dengan air bersih
atau air mengalir ya. Kalau mencuci tangan itu harus pakai air mengalir biar bakteri atau kumannya itu langsung hilang. Nah, selanjutnya di sini Bu Guru akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, tadi kan sudah menyimak video bagaimana cara mencuci tangan yang benar dan bagaimana pola hidup dalam masa pandemi ini, apa saja yang harus dilakukan. Nah, di sini tugas Bu Guru adalah silahkan anak-anak mempraktekkan di rumah bagaimana cara mencuci tangan yang benar, kemudian nanti dibuat video, terus videonya nanti dikirim Bu Guru lewat WA Group ya, jangan lupa videonya dikirim di WA Group. Kegiatan pada pembelajaran pagi hari ini ada yang perlu ditanyakan atau tidak? Sampai sini? Tidak ada ya. Nah, nanti untuk tugasnya Bu Guru beri waktu sampai Minggu sore. Silahkan buat bagaimana cara mencuci tangan yang benar, kemudian dikirim di grup WA. Nah, sekian pembelajaran dari Bu Guru, kegiatan hari ini. Untuk kesimpulannya, nah, anak-anak pada masa pandemi ini harus hidup berpola hidup sehat. Yang pertama, mengonsumsi makanan yang bergizi, kemudian pola tidur yang cukup, terus kemudian banyak istirahat yang cukup. Terus jangan lupa berolahraga. Nah, diharapkan Bu Guru itu nanti anak-anak dapat memahami bagaimana pentingnya hidup sehat di masyarakat. Sekian pembelajaran dari Bu Guru, Bu Dita, dan Bu Ritna. Untuk selanjutnya, sebelum menutup pembelajaran, kita tepuk salut dulu bersama-sama. Yuk, mic-nya dinyalakan. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Ya, terima kasih anak-anak telah mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa penutupan akan dipimpin oleh Dira. Di tempat duduk siap, doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Dira. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat melanjutkan Terima kasih aktivitas. semuanya. Selamat melanjutkan liburan.